Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel kita, anak-anak sekalian. Solusi cerdas matematika Rahman. Kali ini pelajaran barisan ya. Penjelasan ulang untuk kelas 11 SMK Negeri 4 Pangkal Pinang, dimana aja berada. Mungkin penjelasan waktu kita tetap muka kemarin di kelas ya, di antara anak-anak masih ada yang kurang jelas. Oleh karena itu mari simak slide berikut. Mudah-mudahan penjelasan pada video ini akan membuat anak-anak lebih mengerti ya tentang barisan bilangan. Nah, yang sudah Bapak katakan bahwa barisan bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang diatur dengan pola atau rumus tertentu ya. Coba kita lihat peta konsepnya bagaimana sih peta konsepnya ya. Ini Bapak atur dulu ya. Ini peta konsepnya. Jadi belajar itu harus tahu urut-urutannya bagaimana. Jadi barisan bilangan itu sebetulnya di pembagiannya sebagai berikut ya. Ada namanya barisan bilangan aritmatik, ada namanya barisan geometri ya. Nih seperti ini. Nah, barisan aritmatika dan barisan geometri ini persoalannya atau hanya mengenai unsur-unsur berikut ya. Nah, yaitu suku awal ya. Nah, kalau untuk barisan aritmatika itu beda, dinamakan beda, jadi selisih antar dua suku itu dinamakan beda. Kalau barisan geometri, perbandingan antar suku pada barisannya itu disebut rasio. Kemudian juga mengenai suku ke N. Jadi yang dibahas dalam barisan aritmatika maupun barisan geometri seputar tiga konsep ini. Bagaimana menentukan suku awal, menentukan rasio pada barisan geometri, menentukan beda ya pada barisan aritmatika. Nah, selanjutnya nanti setelah pelajaran ini sudah selesai kita lewati, kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kalau barisan aritmatika dilanjutkan dengan deret aritmatika. Kalau barisan geometri dilanjutkan dengan deret geometri. Ya. Apa sih Pak bedanya antara barisan ya? Barisan apa? Geometri dengan deret geometri ya. Apa sih bedanya itu? Nah, anak-anakku sudah tahu kalau di dalam penampilan soal, kalau barisan geometri itu notasinya menggunakan tanda minus ya, menggunakan tanda minus notasinya. Kalau pada barisan geometri ya, saya ulangi, kalau pada barisan aritmatika itu pakai notasi plus ya, koma, kalau barisan geometri juga notasinya koma. Kalau pada deret nanti notasinya adalah tanda plus ya. Nah, jadi barisan geometri dilanjutkan dengan deret geometri. Nah, yang dibahas dalam deret baik aritmatika maupun geometri itu sama pembahasannya, mengenai jumlah suku N atau jumlah suku N dari suatu barisan ya. Nah, itu yang dibahas nanti. Oke, itu skemanya apa yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat dulu pengertian dari
barisan ya. Seperti yang sudah Bapak kasih tahu bahwa barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diatur oleh pola dan rumus tertentu. Nah, contoh nih, kita lihat, tentukanlah ini dua suku berikutnya dari 136. Kita lihat antar suku pada soal ini dari 1 ke 3 itu 2, dari 3 ke 6 itu 3. Berarti kalau dia tidak sama pembedanya atau rasionya, itu disebut pola ya. Itu pola barisan. Nah, kita harus menemukan polanya. Saya ulangi, kalau pembeda atau selisih antar sukunya itu tidak konstan, itu disebut pola barisan ya. Jadi dia seperti ini misalnya 136, kita analis dulu ya. Nah, itu kan diminta dua suku berikutnya. Dari 1 ke 3 kita lihat itu plus 2. Dari 3 ke 6 itu berarti plus 3. Kita lihat di sini pembedanya ada tingkatan lagi, pembeda 2. Untuk berikutnya pembedanya ditambah 1 jadi pembeda 3. Sehingga dua angka berikutnya adalah 3 itu kita tambah 1 jadi 4. Jadi 6 ditambah 4 jadi 10. Kemudian ditambah 1 lagi, plus 4 kita tambah 1, pembedanya jadi 5 ya. Maka suku berikutnya adalah 15. Nah, pola barisan seperti ini disebut pola barisan tingkat 2. Kalau susunan bilangan seperti ini tidak bisa kita kategorikan aritmatika atau geometri ya. Tetapi coba perhatikan contoh berikut. Nah, ini kita belajar bagaimana diketemukannya konsep bilangan itu ya, barisan bilangan itu ya. Tentukan dua suku berikutnya 1, 3, 5. Coba perhatikan, dari 1 ke 3 itu 2 pembedanya, dari 3 ke 5 juga 2. Kelihatannya ini konstan ya. Nah, 1 kita lihat analisanya, 3 kemudian 5 ya. Itu pembedanya masing-masing adalah plus 2. Berarti suku berikutnya pembedanya plus 2 juga. Berarti dia berapa? Adalah 7. Berikutnya pembedanya 2 juga. Adalah apa? 9. Nah, pola barisan seperti ini dengan pembeda konstan sama semuanya plus 2, ini nantilah akan melahirkan yang namanya barisan baik aritmatika maupun barisan geometri. Kalau barisan aritmatika, pembedanya ini adalah penjumlahan atau pengurangan. Tetapi kalau nanti barisan geometri, pembedanya itu perkalian atau pembagian. Nah, itu konsepnya ya. Oke, coba kita lihat slide berikutnya. Ini pemandangan bagus. Barisan aritmatika. Kita sudah masuk ke barisan aritmatika. Kita lihat soalnya 2, kemudian 5, kemudian 8. 11. Berapakah bilangan berikutnya? Ya, kita cek dulu. Ini pembedanya adalah 3, ini 3, ini 3. Jadi bedanya adalah plus 3 dan ini konstan. Maka bilangan berikutnya itu adalah berapa? Nah, 2 itu juga disebut
suku pertama U1, atau nanti pada rumus dinotasikan dengan A. 5 itu suku kedua, 8 suku ketiga, kemudian 11 suku keempat, ya. Nah, sedangkan rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana definisinya U1 ya, itu bukan UN ya, salah notasi. U1 sama dengan A, kemudian B itu sama dengan suku UN min 1. Misalnya 5 dikurang 2 itu sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 11 dikurang 8. Itu bedanya plus 3 ya. Kemudian N itu adalah bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi UN U1 sama dengan A sama dengan 2. Salah lagi itu notasinya ya. U1 sama dengan A sama dengan 2. B-nya adalah 3. Kemudian misalkan kita mau mencari suku ke-25, maka kita masukkan rumus ya. Suku 25 dan suku ke-40 misalnya mau kita cari. U25 berarti N-nya 25. Kita masukkan U25 sama dengan A plus 25 min 1 kali B. A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu. A-nya 2, B-nya 3. 25 kurang 1. U25 sama dengan 2 plus 24 kali 3. 24 itu adalah 25 dikurang 1 sesuai dengan rumusnya ya. Berarti kalau kita mau mencari U25 itu berarti A plus 24B ya. Tinggal A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, selanjutnya kita selesaikan, jadilah U25 itu sama dengan 72 ya. Nah, U40 berarti apa? A plus 39B ya, berkurang 1. Nah, A-nya 2, B-nya 3. Kalau kita hitung dapatnya U40 itu adalah 72. Nah, gimana anak-anak? Bisa dimengerti? Ditonton ulang aja nanti ini ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kalau dia soal cerita 3 bilangan membentuk barisan aritmatika dengan jumlah 78. Jika hasil kali bilangan yang terkecil dan yang terbesar adalah 651, maka bilangan terbesar dari ketiga bilangan itu adalah, ini tetap menggunakan konsep barisan aritmatika ya. Kita misalkan saja U1-nya itu bilangan pertamanya A min B ya. Karena konsepnya tadi A plus N min 1 kali B, jadi bisa negatif bisa. Jadi A min B. Suku keduanya adalah A, suku ketiganya adalah A plus B. Anak-anak, kenapa saya mengambil contoh permisalan A min B, A plus B? Karena di sini soalnya adalah perkalian bilangan terkecil yaitu A1 dan bilangan terbesar yaitu A3. Jadi nanti akan mempermudah kita dalam mengerjakannya. Ketemunya konsep perkalian A min B dikali A plus B, itu adalah konsep kuadrat ya. Nah, berdasarkan soal kita artikan jumlah ketiga bilangan, berarti U1, U2, U3, 78. Nah, U1 tadi A min B, U2 itu A, U3 A plus B sama dengan 78. Dengan demikian B-nya bisa hilang ya. Kita coret B-nya, tinggal A tambah A tambah A. Jadi 3A sama dengan 78. Maka A adalah 78 bagi 3 sama dengan 26. Kemudian kalimat berikutnya, hasil kali bilangan terkecil dan yang terbesar 651. Ini maksud Bapak tadi. Nah, bilangan pertamanya terkecilnya A min B, bilangan terbesarnya A plus B. Ini memudahkan karena ini adalah perkalian kuadrat. Ini hasil kalinya menjadi
A kuadrat min B kuadrat sama dengan 651. Sedangkan A-nya diketahui. Kita masukkan A-nya berarti 26 kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 651. Sehingga kalau kita lanjutkan, 26 kuadrat itu 676 dikurang B kuadrat sama dengan 651. Ya, sampai di sini anak-anak. Jangan ngelamun. 676 kita pindahkan, substitusi tempatnya, positif 651 pindah ke kiri jadi negatif 651. Negatif B kuadrat menjadi positif B kuadrat. Kita selisihkan, berarti 25 sama dengan B kuadrat. Sehingga B ketemu akar 25, B sama dengan 5. Jadi bilangan terbesar atau U3 tinggal bisa kita cari karena A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui. Berarti bilangan terbesar adalah 26 ditambah 5 sama dengan 31. Kalau bilangan kedua berapa? U2 sama dengan A, berarti 26. Bilangan pertama berapa? 26 dikurang 5, berarti 21. Jadi bilangan itu adalah 21, 26, dan 31. Nah, demikian penjelasannya anak-anak. Ini cukup hot soalnya ya. Jadi boleh nanti diulang-ulang nontonnya. Oke, sekarang kita lihat suku soal berikutnya ya. Suku keempat barisan aritmatika adalah 19 dan suku ketujuh adalah 31. Tentukanlah suku ke-50. Ini soal berikutnya, contoh ya. Nah, karena tadi sudah kita ketahui kalau U25 itu A plus 24B ya, berkurang 1. Jadi kalau U suku keempat, U4 sama dengan A plus 3B. Kalau suku ketujuh A plus 6B ya, berkurang 1. Nah, ya, itu diketahui. U7 31, U4 19. Jadi U7 A plus 6B sama dengan 31, U4 nya adalah A plus 3B sama dengan 19. Kalau ketemu seperti ini, ingat lagi pelajaran kelas 10. Harus kita eliminasi. Yang mana yang kita hilangkan, yang koefisien variabelnya sudah sama. Kita lihat variabel A, koefisiennya sama-sama 1 ya. Maka ini sistem kita kurangkan supaya hilang A-nya. Jadi 6B dikurang 3B, 3B, 31 kurang 19, 12. B sama dengan 4. Ketika B sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan yang kecil. A plus 3B sama dengan 19, B-nya kita ganti 4. Jadi A plus 12 sama dengan 19, akhirnya dapat A sama dengan 7. Maka suku ke-50, U50 sama dengan A plus 49B. Jadi A-nya sudah tahu 7, 49 kali B, B-nya 4. Jadi hasil akhirnya adalah U50 sama dengan 203. Nah ya, ini anak-anak penjelasan ulang dari pertemuan kita di kelas kemarin. Mudah-mudahan tambah ngerti. Kemarin ada tugas, silakan dikerjakan ulang, diteliti dulu, nanti hari Senin dikumpulkan. Dan di sini ada tugas lagi. Semuanya kerjakan di buku ya, jangan di kertas lembar. Nah, kita lihat, tentukanlah suku ke N barisan. Nah, A 1, 2, 3, 4, 5 tentukan suku ke-15. B 4, 1, min 2, min 5, min 8 tentukan suku ke-18. Soal kedua, tentukanlah suku ke-25 barisan aritmatika jika diketahui suku ke-26 dan suku ke-11 berturut-turut 60 dan 45. Ini sama dengan contoh terakhir tadi, cuman dibalik aja editornya. Oke? Ya anak-anak semua, mudah-mudahan mengerti. Kalau masih bingung, diulang nontonnya ya. Mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak semua dimanapun berada. Jumpa lagi nanti pada video berikutnya.
yang lebih menarik. Tentunya inilah cara mudah untuk belajar matematika ya. Jangan lupa subscribe, klik lonceng semua, like and share kepada teman-teman yang membutuhkan video ini ya. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.